Halo semua. Wah, luar biasa ya sharing dari Dokter Gia. Saya percaya kita semua pasti belajar banyak. Nah, hari ini saya juga mau sharing nih bagaimana cara membuat snack yang sehat dengan menggunakan high protein dari Nutrilite. Nah, snacknya seperti ini nih teman-teman, namanya protein ball. Lucu ya. Nah, ini protein ball ini membuatnya gampang sekali loh teman-teman, karena dia tidak perlu dimasak, tidak perlu dipanggang. Jadi untuk teman-teman yang tidak suka masak-memasak, pasti bisa juga membuat snack protein ball seperti ini. Untuk bahannya, saya menggunakan protein ya pastinya. Teman-teman bisa nanti memadu-madankan sesuai dengan selera masing-masing. Seperti teman-teman bisa pakai berry, bisa pakai green tea, bisa pakai coklat. Atau untuk teman-teman yang mau kandungan protein yang lebih tinggi, bisa memakai protein all plant seperti ini. Dan pastinya all plant ini juga bisa digunakan untuk teman-teman yang vegan ya. Jadi ini aman banget karena tidak memakai susu. Nah, untuk bahan lainnya saya menggunakan oatmeal seperti ini. Ini oatmealnya saya menggunakan yang merah atau yang instan. Jadi teman-teman kalau yang merah atau instan ini dia teksturnya tuh lebih tipis, waktu dipulung itu lebih mudah. Kalau teman-teman mau menggunakan yang biru atau yang cold oat juga boleh, hanya mungkin perlu di blender sedikit dulu ya supaya dia tuh lebih mudah untuk dipulung nanti. Nah, selain dari oatmeal dan protein, saya juga menambahkan kacang-kacangan dan biji-bijian. Yang pastinya jadi sehat banget ya teman-teman seperti ini. Nah, ini yang ada saya menambahkan kacang tanah, kacang mede, kacang almond. Teman-teman bisa menggunakan kacang yang lain sesuai dengan selera ya. Bisa ada kacang kenari, kalau teman-teman suka kacang walnut, pistasios, apa aja boleh deh. Asal jangan kacang panjang ya teman-teman. Nah, untuk biji-bijiannya saya menggunakan ini sesame seed, ada pumpkin seed, dan sunflower seed. Biji-bijiannya juga teman-teman bisa menambahkan mungkin chia seed, flax seed, apa aja deh yang teman-teman suka, yang teman-teman punya di rumah. Nah, kalau untuk kacang dan biji-bijiannya saya itu suka di blender kasar seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau untuk kacang dan bijian yang bentuknya besar-besar, sebaiknya di blender kasar dulu supaya dia mudah dipulung. Tapi kalau untuk biji yang kecil seperti sesame seed atau wijen ya, itu saya tidak blender, jadi saya campur aja di sini. Satu lagi saya juga suka menambahkan ini apa, kelapa ya, kelapa parut yang sudah dipanggang. Jadi ini karena suami saya suka kelapa gitu, jadi saya tambahkan. Kalau teman-teman nggak mau, bebas kok, ini semua opsional sesuai dengan apa yang teman-teman suka. Nah, ini semuanya namanya bahan kering ya teman-teman, atau bahan isinya. Nah, sekarang untuk bahan basahnya kita menggunakan ini ada coconut oil atau virgin coconut oil. Ini oil yang sehat banget ya, jadi bagus banget untuk ditambahkan untuk bisa menjadi bahan perekatnya. Terus juga saya menambahkan susu. Biasa saya pakai UHT aja karena susu UHT itu expirednya lebih lama ya. Kalau teman-teman mau memakai yang fresh boleh banget, cuman perhatikan masa expired susunya. Jadi protein ball itu disesuaikan expirednya dengan expired susu gitu. Atau teman-teman kalau yang nggak mau pakai susu, yang alergi susu, bisa banget menggunakan air biasa aja. Nah, terus untuk bahan lainnya saya tambahkan dengan madu ya. Ini selain untuk merekatkan juga dia untuk pemanis alami ya. Jadi ini bagus banget dan enak banget rasanya kalau ditambah madu. Kalau untuk yang lainnya teman-teman bisa menggunakan peanut butter. Ini saya buat sendiri, saya blender sendiri dari kacang tanah ya, dengan ditambah VCO sedikit. Jadi udah bisa membuat peanut butter yang homemade. Atau teman-teman pakai peanut butter di supermarket juga nggak apa-apa kok. Terus juga bisa memakai selai buah-buahan seperti ini. Ada selai strawberry, selai blueberry, selai apa aja deh yang teman-teman suka. Jadi intinya semua bahan-bahan yang basah ini untuk merekatkan bahan-bahan yang kering. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan yang lain boleh banget. Misalnya teman-teman suka kurma, jadi kurmanya itu nanti di blender aja sampai jadi pasta gitu. Nah, itu juga bagus banget untuk merekat bahan perekatnya. Atau juga kalau teman-teman mau memakai pisang, jadi bisa banget, tapi pisang nggak perlu di blender ya, cuman dihaluskan aja pakai garpu. Nah, itu juga bisa untuk jadi bahan perekat. Atau kalau mau buat anak-anak nih yang suka dengan coklat, teman-teman bisa menggunakan coklat batangan ya, dipotong terus dicairkan atau dilelehkan, itu juga bisa menjadi bahan perekatnya. Wah, pasti itu enak banget ya. Jadi teman-teman bahan-bahannya kira-kira seperti itu. Teman-teman nanti saya akan mencoba untuk membuat 3 resep protein ball sebagai apa ya, bahan pertimbangan lah untuk teman-teman suka nggak nih yang mana, yang ini atau suka yang itu, atau teman-teman mau berkreasi dengan resep teman-teman sendiri, silahkan aja ya. Yuk kita coba buat protein ballnya. Nah, untuk resep yang pertama kita akan membuat yang namanya honey berry. Jadi pertama kita masukkan dulu 6 scoop oatmeal seperti ini. Kita pakai scoop dari protein aja ya, biar teman-teman juga gampang, dan pasti semua orang udah punya ya scoop protein seperti ini. Ini 4,
5, 6. Terus proteinnya kita memakai protein yang berry 2 scoop. Ini ya. 1, 2. Dan protein yang plant atau all plant itu juga 2 scoop ya. Ini untuk menambahkan proteinnya supaya lebih tinggi kandungan proteinnya. Terus untuk bahan kering lainnya saya menambahkan 2 scoop kacang-kacangan, mix kacang dan biji-bijian, dan 2 scoop kelapa yang sudah parut dan di bake ya, dipanggang sebentar. Ini bahan keringnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah sekarang kita masukkan bahan basahnya. Saya menambahkan 1 sendok makan madu, terus 2 sendok makan virgin coconut oil atau VCO, dan 3 sampai 4 sendok makan susunya ya. Ini susu nanti teman-teman lihat ya basahnya atau sudah bisa dipulungnya sampai seberapa sendok. Kalau misalnya sesudah dicampur gini masih susah dipulung, itu kita boleh menambahkan susu atau menambahkan air ya, sesuai yang teman-teman pilih. Nah seperti ini, di mix aja sampai dia rata semuanya. Nah ini kelihatan masih rada kering ya teman-teman, jadi kita bisa menambahkan susunya sedikit lagi. Ini saya kira-kira aja ya, sampai benar-benar basah dan bisa dipulung. Jadi minimal susunya sepertinya tuh 4 sendok ya minimal ya, sisanya teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan hasil akhir yang kita mau ya, supaya benar-benar dia gampang nanti dipulungnya. Nah ini udah mulai basah nih teman-teman, udah mulai menyatu ya seperti ini. Ini benar-benar diaduk sampai rata ya teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman mau menambahkan garam juga boleh ya. Ada garam sea salt atau garam Himalaya, itu kan kandungan mineralnya juga bagus untuk kita, jadi bisa ditambahkan garam. Nah ini teman-teman kita bisa coba ya, nih kalau sudah kita pulung terus dia bisa nempel ya, nggak pecah lagi, ini berarti sudah pas kandungan ininya, airnya atau susunya. Jadi kita tinggal mulai buat pulung seperti ini deh. Nah ini karena ada VCO nya atau virgin coconut oil, nanti waktu sudah dipulung kita taruh di kulkas, dia jadi semakin mengeras ya, jadi bisa padat gitu, bisa pokoknya bisa menyatu deh gitu teman-teman. Nah mudah ya buatnya ya, jadi tinggal dipulung beberapa kali aja dia sudah jadi. Nah kayak gini teman-teman, ini bisa dibuat bareng anak-anak, mereka pasti suka ya bantu buat pulung-pulung seperti ini. Dan biasanya kalau anak-anak membantu kita membuat snack-snack seperti ini, mereka juga lebih semangat loh makannya. Padahal mereka makan snack yang sehat ya, tapi mereka karena ikut membuat, mereka merasakan ini buatan saya, wah mereka lebih semangat lagi untuk makan snack protein bowl seperti ini. Nah ini kita nanti buat lanjutnya sampai habis ya teman-teman. Sekarang saya mau lanjut ke resep yang kedua. Nah ini adalah resep yang kedua yang namanya Choco Orange. Di sini sudah ada 6 scoop oatmeal instan seperti tadi. Lalu di sini saya tambahkan protein yang coklat 2 scoop. Protein coklat seperti ini anak-anak suka ya. Tapi rasanya juga tidak terlalu manis, jadi buat kita juga bagus banget. Terus protein yang putih juga 2 scoop. Kalau teman-teman suka mau protein coklat semua juga nggak apa-apa ya, bebas-bebas aja kok. Nah terus untuk pemanisnya saya di sini tidak menggunakan madu, tapi saya menggunakan Vito seperti ini, karena coklat itu cocok banget sama orange, jadi saya menggunakan Vito yang orange seperti ini ya. Saya gunakan 1 saset Vito.
Terus untuk bahan basahnya seperti tadi ya, saya langsung aja menggunakan virgin coconut oil 2 scoop, 2 sendok makan maksudnya. Karena ini tidak memakai madu, jadi mungkin susunya perlu lebih banyak sedikit nih. Ya, nanti kalau masih kurang kita bisa tambahin lagi ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi diaduk. Nah jadi ini pemanisnya udah dari Phyto ya teman-teman. Kalau teman-teman yang mungkin concern dengan manis-manis, misalnya ada diabetes atau memang mau mengurangi yang manis-manis karena diet, rendah karbo, rendah gula, ini teman-teman bisa nih menggunakan resep yang ini. Karena resep ini kalau Phyto Orange seperti ini dia tidak mengandung gula ya teman-teman. Udah bisa dipulung, mungkin masih agak sedikit kering, jadi kita tambahin sedikit lagi susunya. Nah ini udah lebih basah. Ini rasanya enak loh teman-teman, karena si Phyto Orange itu kan rasanya asam-asam seger gitu ya. Terus coklat juga kan memang banyak orang suka ya. Jadi ini favoritnya suami aku juga nih. Tuh seperti ini udah bisa dipulung. Ya jadi ini benar-benar tanpa gula ya, kecuali mungkin yang gula yang dari protein coklat ini aja ya. Dan kita tambahkan dengan Phyto Orange, jadi dia tidak mengandung gula teman-teman. Cocok nih buat kita yang mau diet atau yang mau mengurangi manis-manis. Tuh gampang kan dipulungnya. Sepertinya masih kering, tapi kalau kita tekan-tekan seperti ini dia langsung menyatu ya, seperti ini. Nah ini resep kedua nih teman-teman, Choco Orange, pasti teman-teman suka. Sekarang kita ke resep yang ketiga ya. Resep yang ketiga ya teman-teman, di sini sudah ada oatmeal instan seperti tadi. Lalu kita tambahkan 4 sendok makan kacang-kacangan dan biji-bijian yang sudah di mix ya. Oh ya, namanya ini adalah Super Bowl karena kita menggunakan superfood ya. Semuanya ini bahan-bahan yang sangat sehat untuk kita. Nah sesudah biji-bijian kita tambahkan 2 scoop protein yang putih yang all plant, 2 scoop seperti ini. Lalu kita tambahkan 1 saset badiki yang aku pakai rasa vanila. Wah ini benar-benar jadi superfood nih teman-teman, karena badiki sendiri sebenarnya adalah meal replacement ya. 1 saset seperti ini ya, ini kita sudah bisa makan sehat nih dengan protein yang ditambahkan badiki seperti ini, karena sudah lengkap vitamin dan mineralnya. Nah ini bahan keringnya. Sesudah itu teman-teman, saya mau tambahkan 2 sendok makan peanut butter seperti ini. Coconut oilnya saya tetap pakai 2 sendok makan. Nah, tapi untuk susunya atau nanti kalau teman-teman mau memakai air, mungkin disesuaikan ya. Ini saya pakai 3 sendok makan dulu. 1, 2, 3. Ya, kita coba bentuk ya. Sudah bisa dipulung atau belum? Nah, ini super protein bowl seperti ini, teman-teman bisa untuk sarapan, bisa untuk snack yang lebih mengenyangkan karena sudah ada badiki. Jadi badikinya kan dia tinggi serat, terus juga dia udah full vitamin dan mineralnya seperti rekomendasi vitamin dan mineral kita setiap hari ya. Jadi dia tuh juga udah multivitamin dan multi mineral nih teman-teman, makanya kita bilang ini Super Bowl ya. Nah kalau sudah bisa dipulung, jadi deh. Ini masih sedikit kering sih, tapi nggak apa-apa, saya coba pulung ya. Oh ya masih kering ya, masih nggak bisa nyatu. Jadi saya tambahin lagi sedikit susunya.
Berarti susunya tadi 4 sendok makan juga ya, kurang lebih ya. Teman-teman, kalau untuk cairannya jangan terlalu banyak ya, jadi mendingan sedikit-sedikit dulu dimasukinnya daripada kebanyakan, karena kalau kebanyakan kan jadinya kayak banyak ya. Atau sih saya lebih suka yang rada kering sih teksturnya dibanding yang terlalu basah gitu. Ini udah bagus nih, udah bisa tuh ya, udah nyatu. Nah udah, kita tinggal pulung. Nah jadi ini karena kacang-kacangannya banyak ya, tadi mix nutsnya kan kita masukin 4 sendok makan nih. Wah ini pasti mengenyangkan banget nih teman-teman. Kacang-kacangan kan juga tinggi serat, terus badiki juga tinggi serat, ditambah dengan proteinnya kita pakai all plant semua ya, 2 sendok makan all plant. Belum lagi kita tambahkan dengan peanut butter yang juga sangat mengenyangkan. Jadi teman-teman kalau makan ini jangan terlalu banyak ya karena kalorinya kan tinggi nih dari peanut butter juga. Ya secukupnya aja lah, namanya snack sehat, tetap aja harus dihitung kalorinya ya kalau teman-teman mau berdiet. Tapi kalau teman-teman gak ada masalah berat badan, silahkanlah dimakan aja 1 mangkok seperti ini, gak apa-apa kok. Yang penting enak ya teman-teman ya. Nah udah jadi deh 3 resep dari protein ball hari ini ya. Yang pertama kita tadi buat yang rasa berry dan madu ya, honey berry. Yang kedua kita membuat yang choco orange, dan yang terakhir kita buat super ball karena menggunakan bahan-bahan yang dari superfood. Mungkin itu aja ya teman-teman resep dari saya hari ini. Semoga teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah dan juga bisa menambahkan snack yang sehat setiap hari dari High Protein Nutrilite.